Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqulu halladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, pengurus Yayasan Masjid Namira, para takmir dan pengurus Masjid Namira, para asadid, asadidah, para alim, para ulama, hadirin wal khadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, masih bisa melaksanakan fardu isya berjamaah. Dan alhamdulillah sudah rapat softnya sempurna walaupun saya terlambat. Dan alhamdulillah masih bisa duduk bermajelis. Berarti antum ini benar-benar pilihan Allah. Kalau nggak dipilih Allah nggak sampai di sini. Karena yang di luar sana tadi, yang saya lewat, yang tawaf di alun-alun, nggak berhenti-berhenti. Maka antum ini pilihan. Dan Imam Bukhari meletakkan sabda Rasul Muhammad SAW pada nomor 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut ke majelis untuk dia dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Mudah-mudahan kita semakin bersyukur menjadi yang dipilih oleh Allah Rabbuna wa ta'ala, agar nikmat Allah ini ditambah-tambahkan sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita dan hadir ini dan keluarga kita di hadapan Allah dikategorikan hamba-hamba yang abdan syakura. Amin. Allahumma amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Hari ini tanggal berapa ini? 29 ganti wedi. Tanggal 21. 22. Ya sudah maghrib. 22 apa? Rabiul Awal ya. Malam 23. Iki apa sing netes sih? Kasih. Nah, malam hari ini saya diamanahi takmir masjid, dan
Dewan Dakwah Masjid Namiro untuk membawakan tema istiqomah dalam naungan Allah. Betul? Apa sih istiqomah? Kok kayak salah singkatannya. Istri 3 betah di rumah. Istiqomah, istri 3 betah di rumah. Istiqomah dalam kaidah syar'i itu menempuh jalan dinul Islam dengan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi hakikat istiqomah dalam kaidah syar'i menetapkan jalan lurus agama, terutama dinul Islam, tidak noleh kiri, tidak noleh kanan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan dalam buku beliau Aqidah Wasitiyah bahwasanya istiqomah man hadakul ladina sumastaqamu fahadakulu fit tariqud dinul Islam. Seseorang yang dikatakan istiqomah itu apabila dia berjalan lurus dengan agamanya, tidak nengok kiri dan tidak nengok kanan. Makanya disebut wasitiyah. Sitiyah itu tengah-tengah. Nek jarine arek-arek Lamongan, orang ngiwo orang nengen. Lempeng lurus. Ya. Jadi tidak ikut-ikutan arus, ya. Terus tidak melok arus pokoknya. Apalagi sekarang ini banyak sekali arus-arus ya. Ya alhamdulillah masih ada yang masih berpegang pada sunnah Rasul. Nah, di antara ayat yang menyebutkan istiqomah bisa kita lihat di surat 41. Ada mic. Boleh pinjam mic-nya. Mas, bisa bacakan saya terjemahnya. Surat 41 ayat 30. Di surat 41 ayat 30, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Innal ladina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bacakan terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Janji Allah pertama kali orang yang sumastaqamu, yang istiqomah, itu jaminannya surga. Ya, jaminannya surga. Tatanazzalu malaikatu, dan malaikat senantiasa memberikan kabar-kabar gembira untuknya, terutama saat pencabutan nyawa. Jadi kalau nyambut nyawa itu ya orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam, nyambutnya malaikat itu summa hada ila ruhi milaya ghorhi faqulu salama. Maka dia ketika mencabut ruh dari sampai lepas kerongkongan ini, itu nyambutnya dengan salam dan itu perlahan-lahan. Tapi kalau tidak Islam, naudzubillah min dzalik. Mau tahu? Mau tahu enggak? Pernah lihat sampean nazaknya orang kafir? Gak pernah sampai dikatakan kafir. Kalau saya ngalami sendiri, lihat sendiri. Bukakan saya surat 47. 47. Itu surat Muhammad. Ayat 27. Biar tahu di luar Islam cara mencabut nyawanya seperti apa. Nih, fa kaifa idza tawathulhumul malaika yadbiruna wujuhahum wa adbarahum. Bacakan. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Tuh. Sedangkan tadi hadis Rasul mengatakan apa? Man hada ulakal ladina sumastaqamu fahadakul ila ruhi milaya ghorgir faqulu salama. Malaikat itu mengucapkan salam dan mencabutnya dengan lembut. Tapi kalau enggak Islam, enggak istiqomah, ngene Pak. Terus punggungnya naik-naik. Dulu Pak waktu saya di sana, dulu jaring ini dijemput Roh Kudus. Pret gak wedi, diajar malaikat dadakno. Diajar malaikat ini. Maka jaminan orang-orang yang sumastaqamu adalah surga. Oleh karena itu orang-orang yang mengatakan sumastaqamu dan dalam doa-doa mereka meminta. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini ada 3 pendapat. Ya, saya ambilkan dari 3 pendapat. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Ya, jadi kalau sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, ya sudah totalitas.
meminta kepada, berharap, bersandar, itu sandar tembok. Yang penting gak tidur. Memohon, meminta, bersandar semua pada Allah. Apa ya bisa? Bisa. Karena ada sunatullahnya. Maka ketika kita meminta pada Allah, fa insyaallah nanti kalau ada masalah, Allah dulu. Surat 40 ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. 44. Baca. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Gitu loh. Jadi kalau ada masalah itu Allah dulu. Ya Allah, hamba ada masalah. Jangan ke kiai. Jangan ke ustadz, jangan ke ulama. Pak Yai, saya ada masalah. Jari kiai ini, masalahku luwih nemen bro. Allah dulu. Kalau sudah Allah, ini namanya sumastaqomu ini. Istiqomah pada Allah dulu. Nanti baru Allah menggerakkan hati setelah kita sambat pada Allah. Dan ini Allah letakkan di surat 971. Buka surat 971. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yu'tuna zakah yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamhumullah innallaha azizun hakim. Bacakan terjemahnya. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah gitu loh. Jadi kalau kita sambat ke Allah, nanti baru Allah kan gerakkan hati, disambungkan ke hamba-hambanya yang lain sehingga menjadi sunatullah. Oh enak nek sing macakno iso ngombe aku, gitu. Nah oleh karena itu, maka dari sinilah ketika kita itu minta sambat sama Allah, nanti baru Allah gerakkan hati-hatinya hamba-hamba. Kayak saya pernah sambat itu sama Syekh Helmi, keadaan yang urgent. Itu saya sambat dulu sama Allah, nggak langsung ke beliau. Ya, kalau langsung ke kiai misalnya, Yai saya minta tolong. Apa kata Yai? Kula luwih nemen nih bro. Ya, Allah dulu, baru nanti Allah kan menggetarkan hati kita semakan seakan ada petunjuk. Dan ini yang disebut sunatullah. Dan ini Allah lakukan di surat 971 sebagaimana firman-Nya. Bahwa satu dengan lain ba'duhum awliya'i ba'd. Bahwa satu dengan lainnya Allah akan jadikan saling tolong-menolong. Wa sayarhamhumullah. Dan kedua-duanya ini, baik yang menolong maupun yang ditolong, itu semua diberi rahmat oleh Allah. Ini loh kalau orang sumastaqomu atau disebut istiqomah, ya. Ojo salah singkatan ini mau ya. Istiqomah apa mau? Istri 3 betah di rumah, ya. Kurang siji papat. Nah, yang kedua, istiqomah dalam ketaatan menunaikan kewajiban. Ya. Ini dari Ibnu Abbas, dari Al Hasan dan Qatadah. Kalau yang pertama tadi tauhid tadi Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq dan para mujahid sepakat istiqomah itu dalam tauhid. Kemudian khalaf itu salaf, yang salaf tauhid, yang khalaf artinya generasi setelah salaf, generasi khalaf. Saya ambil dari punyanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa istiqomah dalam ketaatan menunaikan kewajiban Allah. Ya. Ini dari siapa? Dari Ibnu Abbas, Al Hasan, Qatadah. Ini generasi khalaf setelah salaf. Salaf itu 5. Sopo? Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Utsman, Ali. Nah, inilah salaf. Setelah itu khalaf. Nah, sedangkan kewajiban Allah, apa maksud kewajiban Allah? Bahwa Allah itu memiliki kewajibannya. Kita mendapat hak, Allah juga mendapat hak, juga mendapat kewajiban. Dalam surat Sabiul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Maka mulai ayat ke-6 dan 7 itu kita, hak kita diberi oleh Allah. Tapi 3, 4, 5 itu haknya Allah. Bahwa kita mengibadatinya, meminta pertolongan, kemudian perlindungan, semua totalitas. Maka dari sinilah keseimbangan antara kewajiban kepada Allah
yakni melakukan ibadah. Dalam surat Al-Baqarah di ayat 21, ya ayuhan nas ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Bacakan terjemahnya. Sok ngombe maneh. Ya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh. Jadi Allah tidak panggil ini orang Islam loh. Yang dipanggil Allah siapa? Orang-orang bertakwa. Manusia. Maka kalau sampai ada orang tidak menyembah Allah, gak pantas disebut menungso. Karena yang dipanggil siapa? Manusia, ya. Wis gak situ ngomong. Jadi kalau tidak nyembah Allah tidak pantas menjadi, nah cocoknya tadi wedus. Nah saudara-saudara, oleh karena itu maka kita diharapkan istiqomah dalam beribadah. Dan ibadah kita Rasul katakan dalam hadis nomor 71 Bukhari, Rasul bersabda, 41, bunyal islamu ala khamsin, sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa aqimus shalah wa atazakah wa lam yaksa ilallah. Kemudian apalagi saumi Ramadan, terus wal haji fil baiti. Nah, ini istiqomah juga. Kalau sudah syahadat pada Allah berarti totalitas. Kalau sudah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah berarti harus istiqomah dengan ajaran yang diajarkan Rasul Muhammad SAW. Jangan menyimpang. Jangan pernah menyimpang dari ajaran Rasul Muhammad SAW. Kenapa sih? Kenapa? Kok nggak boleh menyimpang? Karena diperintahkan oleh Allah bahwa teladan terbaik itu Rasulullah Muhammad SAW. Ada di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat, contoh dan Rasul, kata Allah. Sekarang saya minta tolong angkat tangan yang tidak mengharapkan rahmat Allah, angkat tangan. Kabeh mengharapkan. Yang tidak mengimani hari akhir, angkat tangan. Udah ada yang angkat tangan. Berarti kalau antum tidak angkat tangan dari dua hal ini, berarti yang harus dicontoh siapa? Rasulullah. Tapi lihat di rumah kita. Ada nggak sih potongan matan-matan hadis itu? Baiti jannati misalnya. Ada nggak potongan-potongan seperti itu sabda Rasul? Atau potongan-potongan bahwa qiraatal Qur'anan fil baitukum fahadim nabi kubri. Bacakan Quran agar rumahmu menjadi tidak seperti kuburan. Ada enggak itu? Sing ngono iki gambare Paulo Rossi miring ini. Lah enggak liminhu, ya. Drakor. Apa drakor? Oh, drama Korea. Ada enggak tanda-tanda itu kalau kita istiqomah? Cahaya Rasul ini sekarang semakin redup. Loh, katanya Rasul cahaya yang terang. Yang terang sekarang ini PLN. Iki melok sapa listrik. Nah, PLN tuh. Lah ya terangnya PLN. Cahayanya Rasul ini redup, banyak orang semakin meninggalkan sunnah. Gimana kita bisa istiqomah? Maka ketika kita dalam melaksanakan semua itu seperti Rasul. Rasul bersabda, saya ambil dari Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku. Nah, maka dengan kalimat Rasul, dan Aisyah nanya ini, ya Rasulullah, mahada ena sholati bi qaumi. Rasul, bagaimana sholat kaumku? Maksud kaum wanita. Apa kata Rasul? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Yang istiqomah. Maka takbir itu cuma dua. Karena Rasul SAW ya kabar hadi hatwa mangkibai. Wasumagila hadara hada angkumuhi. Rasul cuma dua takbirnya, di sini atau di sini. Berarti perempuan pun akhwat, ukhti, umi sama, mau di sini atau di sini. Ojo kemayung ini. Malaikat tuh gak tertarik kalau sampean. Ya. Buka. Sujud juga sama. Sujud itu hadwa mangkibai atau hadwa adunuhi. Tangan di sini atau di sini sujudnya itu. Gak usah kemayu adik miring-miring ini. Jedit sisan, ketemper bokong tak mau. Jadi jangan aneh-aneh gitu loh. Buatlah seperti mana kalau kita mau sudah di jalan yang lurus. Sekarang penetapan kata istiqomah dalam kaidah syar'i itu adalah menetapkan di jalan yang tengah yang lurus. Tidak nengok kiri, tidak nengok kanan. Jadi ikutlah apa yang diajarkan Rasul. Ya.
Dan kalau sujud itu ke depan, kalau ke belakang kayang. Ya. Jadi jangan buat yang aneh-aneh. Kalau sujud kemana? Ke depan. Kalau miring, kelesetan. Dan sholat itu ada 3 rukun penting. Rukun apa? Kauli yang diucapkan. Fi'li, gerakan. Kemudian kolbi, kekusukan hati. Maka di dalam kauli juga sudah ditetapkan Allah dalam surat 43 ayat 3. 42 ayat 3 apa? Inna anzalna Qur'anan Arabiyya. Allah menurunkan semua ini dalam bahasa Arab. Lalaku tak laku supaya kamu tuh paham. Pakai bahasa Arab, jangan diganti. Ada loh sekarang mengganti-ganti. Gak apa-apa boleh pakai bahasa ibu. Loh bahaya kalau pakai bahasa ibu. Andai kata di Namiro ini gak pakai bahasa Arab sholatnya. Kebetulan imamnya orang Sumeneb. Belakangnya Jogja. Yang kanan Bandung. Yang kiri Medan. Coba urungokno. Imam dhisik. Do Allah jeraje ngono. Sing tengah mburi jawab Gusti Allah ageng sangat ngono. Terus yang Sunda, "Ui, ageng pisan euy," ngono. Sing jenenge besar pula lah kau, ngono. Kacau. Maka orang-orang yang lurus di jalan apa yang ditetapkan Rasul itu yang dipakai. Jangan menyimpang. Jangan buat aneh-aneh. Dalam sholat seperti itu. Dan sholat itu sudahlah. Sholat itu sebagaimana diajarkan Rasul. Ambil rawatib, yang ada rawatibnya ambil. Ada qobliyah ambil, ada ba'diyah ambil. Orang-orang seperti ini, tadi apa kata Allah? Sumastaminal jannah. Jaminan surga. Ya. Kecuali kayak saya tadi. Saya tadi gak pakai apa. Saya tadi langsung, karena saya safar. Boleh. Dan safar itu tidak ada jarak. Kalau sampai ada jarak, saya pengen tahu. Riwayatnya siapa? Siapa perawinya? Di kitab mana? Kalau ada jarak, saya pengen tahu, pengen lihat sekarang. Tidak ada jarak. Safar itu kata Rasul, wa masu ila safarin faidakul umarah. Siapa yang berjalan dengan tempat yang berbeda umarah sudah boleh ambil safarnya. Surabaya itu Mas Eri. Lamongan sobo? Bupatinya? Pak Yes. Pak Yes. Lah sing Pak No gak ono? Saya tanya, Pak Yes iki lho. Kira-kira boleh ndak ngotak-ngatik Surabaya? Boleh? Ndak boleh. Mas Eri Surabaya, Cak Eri boleh ndak ngotak-ngatik Lamongan? Ndak boleh. Nah itu sudah boleh ambil rusoh. Ndak usah ado-ado. Mas Fandi, ndi Mas Fandi? Gresik. Nah, Mas Fandi ambil Mas Yes. Itu sudah beda boleh. Ndak ada jarak. Dan tidak ada waktu. Ini harus diluruskan. Yang membuat jarak waktu itu jumhur ulama. Supaya kita berhati-hati itu maksudnya. Tapi kalau pegang punya Rasul tidak masalah. Dan gak ada harus 3 hari 3 malam. Tidak ada. Satu pun hadis tidak saya temukan. Ya saya belum banyak baca hadis itu. Baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Gusaimah, Daraqutni, Adil Tobrani, Hakim, Ya'la, Ibnu Hasan. Baru 16. Sampean? Belas. Selesai loh, bacanya selesai loh. 7 tahun saya. 7 tahun saya sekolah hadis itu. Nah jadi ketika kita mendapatkan seperti itu, ya sudah kita yang istiqomah lah, yang di jalan yang tengah itu, nggak aneh-aneh. Jadi kalau antum misalnya mau sekolahnya di Surabaya, rumahnya Lamongan, ya Allah saya kuliah di Surabaya, saya safar mencari ilmu. Berarti bendino itu duhur 2 asar 2, ndak apa-apa. Serius ini, saya tanggung jawab dunia akhirat ini. Nah terus kapan selesainya? Nek sampean mulai Lamongan baru. Sebab kalau kesini itu namanya bukan safar, kalau kesini itu namanya mulih. Ya. Jadi biar tahu makna safar itu. Safar itu perjalanan, nggak ada batas waktu. Ya, anak saya tahu hadis gini, belebes temen ya. Anak saya yang laki-laki. Tiap hari dia di duhurnya 2 asarnya. Maghribnya 3-2. Kenapa? Karena arek Surabaya kuliah neng Jogja. Bendino, lu takok bapakku lah. Oleh dari ngono. Mas saudaraku, salat seperti Rasul, infak sedekah seperti beliau. Dalam infak sedekah nih hadis. Khairu amalan yadahina yuna minal yusra. Yang terbaik di kananmu ini tutup dengan yang kiri. Ini cara infak sedekah. Nah, orang sekarang begitu kota infak lewat, apa yang terjadi? Pura-pura turu. Biar dilompati, ya. Enggak.
Orang sekarang juga sama Pak. Kalau infak ditutup. Tapi bukan karena hadis. Sebab dibuka 2.000. Padahal Rasul bilang khairu amalan yadai, yang terbaik. Mosok yang terbaik ku 2.000 rek kan gitu. Lah terus gimana cara infak? Nih jalan tengah yang Allah ajarkan. Allah sendiri loh yang ajarkan bagaimana infak yang benar. Mas bukakan saya surat 25. 25 itu Al-Furqan. Nih cara infak yang benar. Ayat 67. Ini cara infak yang datang langsung dari Allah. Waladina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Baca Mas. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Wa kana baina dzalika qawwama. Yang moderat, yang tengah-tengah. Paling gampang, contoh paling gampang. Coba dibuka dompetnya. Dibuka. Isinya Pak, 5.000 satu lembar. 10.000 satu lembar. 20.000 satu lembar. 50.000 satu lembar. 100.000 satu lembar. Kota infak lewat. Yang mana? 5.000 ada lamongan kok. Medit kata Allah. Kikir, yusrifu, kikir itu. Maka yang mana? Hah? 20. Ambil wakana baina dalika qawama, yang tengah. Lu ngono nek sing takoni. Ustaz, lah kalau pas 100 saya taruh tengah. Saya ngomong tengah posisi ku sapa sih kan? Ya tengah jumlah gitu loh. Ada yang protes juga loh, Pak. Loh, apa enggak boleh 100? Loh, enggak apa-apa 100. Yang penting enggak ngomel. Nglebokno 100, keluar namiro, bakule liwat. Lu liwat wong rek, ngono kata lebokno namiro mau. Ya sama aja mending 5.000 tapi ikhlas. Ya maka dalam kita seinfak sedekah pun diajarkan Allah tuh baina kanat qawama, yang moderat, yang tengah-tengah, enggak berlebihan, enggak kikir. Dan jaminan orang yang istiqomah seperti ini apa jaminannya? Surga. Dan bukti sedekah jaminannya surga Allah letakkan di Ali Imran. Wal jannah arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin, ayat 133-134. Disiapkan surga seluas langit dan bumi bagi siapa? Alladzina yunfikuna fisarra'i wadara. Mereka yang mau infak zakat sedekah baik lapang maupun sempit. Waktu lapang ya disesuaikan, waktu sempit disesuaikan. Ini sempit, dompetnya dibuka 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20. Wis iku tok, sak lembar. Yang mana? Lah ini lo baru 5.000. Gak mau ono 50, ono 20, 5.000 tok ae. Lho kan istiqomah, ngau jare malaikat blebes. Istiqomah 5.000. Artinya ketika kita lapang disesuaikan. Baina daika qalwama, yang moderat gitu loh. Dan jangan pernah takut infak sedekah enggak akan pernah menjadi miskin, ya. Itu contoh Pak Usman. Kenal? Pak Usman? Saya kenal enggak pernah ketemu. Itu infak sedekah enggak tambah miskin tambah kaya. Tahu Pak Usman? Saya kenal, tapi enggak pernah ketemu. Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya. Itu kalau infak luar biasa. Infak sedekah. Enggak tambah miskin tambah kaya. Wafat pun uangnya masih ada di bank Saudi dan untuk kemaslahatan umat. Ini istiqomah di dalam infak sedekah. Dan tolong bedakan antara zakat dan sedekah. Kalau zakat itu diletakkan di surat 960 yang hanya dapat 8 golongan ini. Kalau pengen tahu urutan yang Allah tetapkan dalam infak sedekah surat 436. Istiqomahlah sebagaimana yang Allah tetapkan dengan Rasulnya. Setelah itu apa? Puasa. Puasa, gunakanlah puasa sebagaimana puasa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan puasa dalam Islam itu cuma 7. Berapa? 7. Puasa dalam kaidah syar'i 7. Yang pertama apa? Ramadan. Setelah Ramadan ada bulan apa? Syawal. Mam min saumi sita yaumin syahri Syawal. Wabiyad ma'agiyah. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah ampuni dosanya 1 tahun. 6 hari ini kata Rasul, hadakula mutawliyatu, fadakula mufaraqoh. Boleh urut, boleh lompat. Pokoknya 6 hari. Setelah bulan Syawal bulan apa?
Dzulqa'dah nggak ada puasa. Habis itu Dzulhijjah ada puasanya. Puasa Arafah. Berarti berapa? 3. Ramadan, Syawal, Arafah. Tanggal 9. Ya. Atau memperbanyak di tanggal 1 sampai 9. Setelah bulan Dzulhijjah, tahun baru. Bulannya Muharram. Puasanya tanggal 9, 10 atau 10, 11. Ini hadisnya biar tahu. Ya Rasulullah, mahada antum sami ila Yahuda wa Nasara. Abu Bakar nanya ini, Rasul, kenapa Anda puasa tanggal 10? Kok sama dengan Yahudi dan Nasrani? Waktu itu Yahudi dan Nasrani puasa tanggal 10. Kenapa? Karena kalender waktu itu semua sama. Kalender masih miliknya Allah. Semua menggunakan kalender milik Allah. Dan saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, itu tanggal 10. 10 apa? Muharram. Makanya Yahudi puasa. Dan Nabi Musa ini adalah Nabi yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Nabi yang diagungkan. Sehingga mereka puasa. Nah setelah Arek Dinoyo. Arek Dinoyo. Dek Dinoyo itu pabrik roti nih, roti Paulus. Nah setelah Paulus ada, syariat ini dihapus gitu loh. Ya, maka mereka sekarang nggak puasa lagi. Jadi saya dulu nggak pernah puasa. Nah, maka Rasul mengatakan, fa insyaallah idza rahmatullahi fa ini hayyi anni saumi tasu'a wa asura inna fasla yahuda wa nasara. Itu kalimat Rasul. Kalau Allah masih memberikan aku umur, maka aku akan berpuasa tanggal 9 dan 10 ina fasla Yahuda agar berselisih dengan Yahudi dan Nasrani. Faquna minal haqqil mu'min ila Musa. Sebenarnya yang punya hak mutlak pada Nabi Musa itu adalah kita orang-orang mukmin. Itu sabda Rasul. Apa yang terjadi? Itu bulan Muharram. Habis Muharram Safar. Habis Safar Rabiul Awal Rasul wafat. Berarti Rasul gak pernah puasa tanggal 9-10. Tapi kan Rasul mengucapkan tadi, insya Allah fa'ini kunu hayyi minallahi. Kalau aku masih dihidupkan Allah, anni saumi tasu'a wa asura inna fasla Yahuda wa Nasara. Maka kalau aku masih diberi umur hidup, aku akan puasa 9-10 agar kita berbeda, berselisih dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi ternyata Rasul wafat. Maka Rasul gak pernah puasa 9-10. Hanya 10 saja selama itu. Nah terus kita tanya, Pak Bangun, kan sekarang Yahudi Nasrani gak poso. Buktinya sampean biyen gak poso. Iya, memang saya dulu gak poso. Wis dihapus karena Arek Dinoyo. Gitu. Nah, ketika penghapusan syarat puasa, apakah boleh kita balik 10 lagi seperti Rasul? Boleh, silakan. Karena memang hadisnya 10 aslinya. Cuman Rasul ketika ditegur, kenapa sama dengan ini? Rasul mengatakan kalau masih hidup diberi izin Allah, aku 9-10. Atau boleh 10-11 setelah masa Khalifah Umar memperbolehkan. Jadi puasa Asyura. Itu puasa yang ke-4. Yang kelima, Yaumul Isnain wa Khamsi. Puasa di setiap hari Senin dan Kamis. Istiqomah. Ya. Kemudian setelah itu puasa Daud. Rasul ditanya lagi sahabat, ya Rasulullah ma afdolus saum. Rasul menjawab, afdolu saumi ba'da Ramadan, saumi akhi Daud, yaumil witr, yaumis saim. Sebaik-baik puasa itu diantaranya adalah puasa Nabi Daud, kata Rasul. Sehari dia berbuka, sehari dia puasa. Yang ke-6, yang ke-7, ayamul bid. Tidak banyak orang tahu loh ayamul bid. Saya namanya bid, ini kenapa nih? Puasa ayamul bid itu puasa salasa yaumin kullu sahri. Puasa setiap bulannya itu 3 hari. Afdolu kata Rasulullah, salasa wa asra, arba wa asra, khamsa wa asra. Tanggal 13, 14, 15. Ayamul bid artinya putih. Puasa putih 3 hari. Sudah cukup puasa putih 3 hari. Jangan diterjemahkan Jawa. Lah arek-arek Lamongan karo Surabaya aneh-aneh. Wis ngerti puasa putih 3 hari dijawabno. Niku poso mutih 3 dino. Tanya orang, ya nopo poso mutih niku? Iku lho Mas, lek mangan sego putih ngombene banyu putih. Mulai bleset. Loh, berarti ndak boleh pakai lawuh. Oleh ndok, kuningnya ojo, putih tok. Loh, tambah parah.
Tahu kukusen cek putihnya mbok goreng coklat. Lho kan aneh-aneh. Nah berarti ngombe susu angsal. Enggak pokoknya mboten coklat apa stroberi. Lho tambah kacau. Aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Yang istiqomah yang diajarkan Rasul Muhammad SAW. Itu baru namanya sumastaqamu. Ada lagi yang aneh-aneh Pak. Jempolnya dicancang. Dimasukkan kamar gelap. Poso 3 dino. Nek bengi digodain. Oh si urip. Ini enggak diwedir. Di sini enggak ada ya? Mboten. Oh. Mboten beda ngoten maksudnya. Aneh-aneh, enggak usah aneh-aneh. Enggak ada puasa ngebleng. Wisol itu enggak ada ajaran Islam, dinul Islam wisol itu enggak ada. Wisol itu enggak berbuka itu. Sampai berhari enggak ada. Semua itu fitrah. Dan agama ini Allah jadikan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Surat Al-Baqarah 195. Jadi agama ini kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Jangan aneh-aneh. Ya. Itu puasa. Umrah yang dikasih rezeki berlebih, bisa haji. Sudah ikuti cara Rasul. Jangan aneh-aneh. Saya ini umrah berapa kali ya? Mungkin 9 atau 10 kali. Dan suami istri kalau umrah sama saya gratis. Mau? Mau enggak? Serius gratis? Loh, yang gratis saya sampean bayar. Loh kan saya digratisi travelnya. Setiap kali saya umroh Pak, yang dipegang ashar, yang dipegang polisi sana, yang dimarahi, dinasihati, tak takoni Indonesia. Nggih, gak. Pokoknya Indonesia ono. Sing udele dibuka, diusrek-usrek nang Ka'bah. Ono. Mereka kecekel Lamongan iki. Masya Allah. Ono mana surbane dutak Pak diosrok-osrok diambungi osrok-osrok kecekel mana tak takoni. Gak lido. Endi mantap. Nah, saudara-saudaraku. Kapan kita mau sumastaqamu itu? Nah, kalau kita menyimpang dari jalan Rasul gimana mau dijanjikan surga? Sementara orang-orang yang bisa masuk surga itu kalau dapat rahmat dan ampunan Allah. Tanpa rahmat dan gak dapat ampunan. Saya punya satu jamaah ya. Waktu itu saya lupa tahunnya. Setiap kali tawaf itu bawa botol Pak. Beli botol yang kuning nih. Pepes yang kuning. Tahu ya? Tahu enggak? Gak ngerti deh, gak tahu umurnya. Botolnya kayak apa? Itu kayak pepes gitu ya. Nah, itu setiap kali tawaf dibawa Pak. Muter terus disebul. Muter masuk. Saya tanya, buat apa? Niki kersane sakti. Loh, Rasulullah sampai Umar sampai Ali gak masih sakti, Pak. Rasulullah tuh dilempar, bocor, rompal. Lah kok saiki aneh-aneh dibacok gak tedas, dijojom brodol. Kan aneh-aneh. Dasar aneh-aneh gitu loh. Ya, agama ini agama yang syar'i, dasar aneh-aneh gitu. Enggak ada yang sakti. Nah, maka ketika jadi Islam itu tidak pakai sakti-saktian. Saya tegur, saya beritahu, ini termasuk bagian yang Allah nggak suka. Allah nggak suka ini. Kenapa? Ini masuk bagian dari syirik atau musyrik. Dan surat An-Nisa 48, Innallaha la yakfiru ayyusraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. 448. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tuh, jadi jangan sampai. Pernah lagi Pak, saya bawa jamaah Pak. Putar gitu. Bawa buntute bebek. Setelah pulang taruh tas. Sesuk gue anyar. Pulang taruh tas. Setiap hari tuh dia tawaf sunnah bawa bulu bebek. Saya diberitahu jamaah yang lain, tak Pak Fulan Pak, gowi buntutnya bebek. Mosok? Iya dibak muter tawaf. Saya lihat bener. Tabayun saya. Negur jangan di tempat umum. Negur itu sendirian. Datangi kamarnya ngobrol tegur. Jenengan lah nopo lu sampai mboten ngertos. Gara-gara uru bebek nih warung kula nih mboten tutup.
Tutupno buka sego bebek. Buka sego bebek bengi, ya. Nah, terus saya bilang, bayangin saya harus menjelaskan lagi bab-bab syirik, bab-bab ini. Nah, mikir dia. Sampai mau enggak? Umrohnya ini umroh makbula wa mutaqabbala. Purun. Pundi? Buntut-buntut deh. Niku jenengan jaminan. Jaminan mutaqabbalah. Dikasihkan, Pak. Wes, aja diulang. Lah kok pulang, Pak? Sudah dijeda, ada yang ngomong sama. Tat. Sik nggo siji. Mosok sih. Iya. Saya deketin. Niki sadurunge meninggalkan tanah Saudi loh ya. Saya nggak pesawat. Lah nggak pesawat sik sampean gowo sitok ya ngono. Wis gak ketemu blas. Nggih pun niki nggo dipek-dipek. 9 bulan kemudian, Pak. Saya perjalanan, saya berhenti di kawasan di Surabaya. Kebetulan itu pas puasa, dengar adzan, saya mampir, saya buka. Adanya kebetulan yang siap itu nasi bebek itu. Saya buka di situ. Selesai makan, saya ke kasir. Apa kata petugas kasir? Tidak bayar, Pak. Sopo sing bayari? Ada. Gak ngomong duso, tak ancam ngono, wedi kan. Pokoknya mboten asal, kali sing gada, pundi sing gada. Niku. Ulu bebek di mana? Terus kami perlukan salam, saya bilang gimana? Nggih tak bener. Sakjeke mboten damel ulu bebek, tambah rejo tak ada. Makanya lebih berkah kan? Lebih berkah. Kalau sudah totalitas sama Allah, apa janji Allah? Bukakan saya surat 65. Ini bagian istiqomah. Ini bagian istiqomah. Surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ini bagian istiqomah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al min yusra. Bacakan terjemahnya. 65 ayat 2, ayat 3, 4. Barang siapa? Ya. Maka apabila mereka telah mendekati, yang bawah saja, langsung yang bawah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi kalau ada kesulitan, kalau kita istiqomah, sama Allah dibukakan jalan keluar. Kemudian, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nanti akan diberi bantuan pertolongan dari arah yang nggak pernah disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Lanjutannya. Ayat 3-nya tadi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Keperluannya akan dicukupkan. Ayat 4-nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Tuh, jadi semua urusan. Apa urusannya? Pekerjaan di kantor, sawah ladang, perkebunan, semua urusan kita itu dimudahkan Allah. Maka jangan pernah tidak istiqomah pada Allah. Sekalian ayat 5-nya. Dzalika amrullahi anzalnahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Sekalian. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Tuh, jadi dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah. Senantiasa dihapus dosa kita, senantiasa diampuni oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Ini istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah. Dan istiqomah yang wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tadi, kalau kita benar-benar mencontoh Rasul dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal ukuah, dalam hal amaliyah, maka dijamin Allah kita akan dicintai Allah, dirahmati Allah, dan semua dosa kita diampuni. Kalau Allah sudah pakai kata hibu, yuhibu, dicintai, itu kadang kita belum minta diberi. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Baca Mas, Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah,
Inilah istiqomah. Dapat 2 kan tadi? Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam beribadah. Dan yang ketiga, saya ambil dari punyanya Abdul Aliyah dan Asudi, imam besar. Istiqomah adalah ikhlas beramal hingga maut menjemput. Jadi istiqomah itu menurut para ulama sekarang ini terkini itu adalah ikhlas dalam beramal sampai ajal menjemput. Maka mengingat sabda Rasul Muhammad SAW, "Waman ida iqamatas shalah fakhuluhu faida kullu mauti." Kalau kamu sholat ingatlah mati. "Waman ida kullu mina ahlu wa amaruhu faida kulluha umar." Kalau kamu mau bekerja atau mau beraktivitas, yakinlah umurmu panjang dan berkah. Nah, ojo diwali. Ibadah ingat mati. Kalau untuk urusan pekerjaan nafkah, meyakini umur panjang dan berkah. Ojo diwali. Mas gak nyambut gawe. Gak penting dek, kabeh ku mati. Yo mati keluarga mentek. Gak ada panganan ya dan diwedi. Ya, kalau ibadah ingat mati. Kalau ibadah ingat mati, kita akan berusaha menjadi lebih baik dalam beribadah karena berkeyakinan siapa tahu ini terakhir sholat saya. Siapa tahu besok gak bisa sholat, maka dia akan sholat sebaik-baik sholat. Ketika dia infak sedekah, sebaik-baik dia infak sedekah. Siapa tahu besok gak bisa sedekah. Maka ketika dia berpuasa dengan optimal, siapa tahu besok gak bisa puasa. Karena apa? Kullu nafsin ikotil maut. Bahwa setiap yang hidup itu akan menjumpai kematian. Dan itu sebuah yang pasti. Pasti. Kapan datangnya? Hanya Allah yang tahu. Nah oleh karena itu maka dalam beristiqomah, ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi menegaskan bahwa kita, kalau kita beriman, sebenarnya kuncinya satu. Bukakan saya Ali Imran 139. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antum alana in kuntum mu'minin. 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nih, pegang ini kalau pengen istiqomah. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Pegang ini. Jadi Allah sendiri yang memberikan kita semangat. Jangan pernah kamu ragu, jangan pernah kamu takut, jangan pernah kamu sedih. Kenapa? Karena derajatmu ini paling tinggi sebab kamu orang beriman. Dan ketika kita beriman, maka Allah totalitas. Kalau kita totalitas, Allah totalitas. Kalau antum separuh-separuh, Allah juga sama separuh-separuh. Makanya kalau minta jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, kalau boleh ya Allah. Dijawab Allah, enggak boleh. Loh sampean sih kalau boleh. Lah apa kalau boleh? Ya Allah kalau engkau ridho, gak ridho. Minta saja. Ya Allah hamba minta A, B, C, D. Sampai Z enggak apa-apa. Paling-paling yang komentar malaikat. Cakin deh sibuk jaluk nih. Nah jaluknya sombong kalau tidak minta itu. Inastakbiruna min ibadati jahannam dzakirin kata Allah. Buka surat 40 ayat 60. Kalau sampai tidak minta itu kata Allah sombong. Tidak mengibadati sombong. Surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna min ibadati jahannam dzakirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah oleh karena itu tidak usah tanggung-tanggung minta sama Allah. Makanya kalau ada teman doa itu jangan disusu-susu. Ayo selak tutup, dan budal. Iki setan-setan dasireng ya. Koncone ndonga disusu-susu. Ndonga mbek mlaku. Ono ta ndonga mbek mlaku. Dan ini terjadi nih ya. Misalnya ndonga mbek mlaku, ono ta ndonga mbek mlaku. Ya apa coba ndonga mbek mlaku? Ada doa biarin lah. Antum berbanyak doa, apalagi kalau waktu sujud. Nih, dalam hal amalia yang istiqomah, Rasul mengatakan, "Wa man ida abdi sujudukum faqrub minar rabbi." Kedekatan Allah dengan hambanya di saat hambanya sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat tuh ya. Terus kemudian Rasul mengatakan, "Katsiru bidu'a minas sujudikum." Perbanyaklah kamu doa dalam sujudmu. Nah, jadi kalau kita jadi makmum, imamnya sujud lama, kok jadi inceng? Suwi ini imamnya apa? Ikutlah doa, berarti imamnya doa. Maka doa antum, ya doa. Pakai bahasa apa? Arab, karena rukun sholat.
Boleh nggak pakai bahasa Lamongan? Gusti niki pun riya pun ngene. Boleh enggak? Boleh, tapi dalam duk remak ya Allah neka hancur pesina telur. Boleh juga Madura. Enggak apa-apa ya. Yang penting dalam hati. Kalau diucapkan batal salatnya. Jadi begitu kalau imam sujud lama, doalah. Kok gak tangi-tangi, keturun imamnya kan. Ini karena ganti ya. Masuk saudaraku. Maka amalia yang ketiga yang dikatakan oleh kaum-kaum berikutnya para imam tabi'in tabi'ahum adalah istiqomah dalam melakukan amal-amal kebaikan. Dan jumhur ulama sepakat ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yadha ibadah. Dan apapun itu namanya, ketika itu kita lakukan yuhibbullah, Allah ridho, wa yardha, Allah suka dan Allah ridho. Yuhibbullah wa yardha, Allah cinta, Allah suka dan Allah ridho, semua ibadah. Maka beramal kebaikan apapun ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha ibadah. Maka setiap kali kita berbuat kebaikan apapun, Allah suka, itu semua, dan Allah ridho, itu semua ibadah. Jadi apapun kebaikan kita, inilah kunci untuk kita bertemu Allah di surga. Sebagai penutup kajian malam hari ini, buka Quran halaman 304. Lu ngeluh lagi HP 304. Buka surat 18 ayat 110, lembarnya sebelah kiri bawah. Ini kunci kita pasti bertemu Allah, dan ini diantara kunci istiqomah adalah pesan Allah Rabbuna wa Ta'ala kepada kita melalui Rasul Muhammad SAW, bahwa Allah mengatakan faman kana yarju liqa al-rabbi falyaman amalan sholiha, kemudian wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Baca. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini sumastaqomu. Jadi senantiasa istiqomah dalam berbuat baik, kebaikan, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dalam mengibadatinya. Fa insyaallah antum termasuk hamba-hamba alladzina yumastaqomu. Amin Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ya, jenengan mulai Lamongan, aku mulai atuh. Jambiro tekan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.